Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hidayat dari kelompok 4 akan membahas analisis kasus cybercrime, illegal content dan data forgery. Illegal content merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contoh kasus pencemaran nama baik Rumah Sakit Omni International Hospital. Kronologi kasus berawal dari tersebarnya email salah satu pasien dari Rumah Sakit Omni International Hospital. Prita Mulyasari adalah seorang ibu rumah tangga yang berasal dari Tangerang dan merupakan ibu dari 2 anak, di mana pada tahun 2008 ia menderita penyakit gondongan, namun oleh pihak dari RS Omni Internasional salah mendiagnosa sebagai demam berdarah. Pada tanggal 7 Agustus 2008 sekitar jam 20.30, Prita Mulyasari mendatangi RS Omni Internasional dengan keluhan panas tinggi dan pusing kepala. Hasil pemeriksaan laboratorium menyatakan bahwa trombosit berjumlah 27.000 atau normal 200.000. Suhu badan 39 derajat. Lalu di malam itu juga langsung dirawat inap, diinfus dan diberi suntikan dengan diagnosa positif demam berdarah. Keesokan harinya ternyata terdapat sebuah revisi dari hasil lab sebelumnya, yaitu trombosit bukan 27.000 tapi 181.000. Dengan mendapat banyak suntikan obat, tangan kiri tetap diinfus. Tangan kiri Prita mulai membengkak. Ia meminta untuk diberhentikan infus dan suntikan obat. Kemudian suhu badannya naik kembali menjadi 39 derajat. Prita saat itu heran, kenapa bisa dilakukan revisi dari hasil lab. Tanggal 9 Agustus, Prita kembali mendapatkan suntikan obat. Salah satu dokter menjelaskan bahwa ia terkena virus udara. Infus dipindah ke tangan kanan dan suntikan obat tetap dilakukan. Pada malamnya, Prita mengalami sesak nafas selama 15 menit, yang kemudian segera diberi oksigen. Tangan kanan juga membengkak. Akhirnya ia memaksa agar infus diberhentikan dan menolak untuk disuntik lagi. Setelah kejadian semalam, esoknya, tanggal 10 bulan 8, terjadi dialog antara keluarga Prita dengan dokter. Dokter menyalahkan sebagian lab terkait dengan revisi trombosit. Pada saat itu juga Prita mengalami pembengkakan pada leher kiri dan kanan. Mata kiri juga. Makin hari bukan kondisi makin sehat, tapi yang terjadi malah semakin memburuk. Terjadi kembali pembengkakan pada leher kanan dan suhu badan kembali meningkat. Merasa sudah tidak kuat dengan kondisi seperti itu, pada tanggal 11 Agustus, Prita memutuskan untuk keluar dari rumah sakit dan mendapatkan data-data medis yang menurutnya tidak sesuai dengan fakta. Ia meminta hasil lab yang berisikan jumlah trombosit 27.000, tetapi yang didapat hanya informasi trombosit 181.000. Pihak Omni berdalih hal tersebut tidak diperkenankan karena hasilnya memang tidak valid. Di rumah sakit baru, Prita dimasukkan ke dalam ruang isolasi karena virusnya bisa menular. Menurut analisa, sakit gondongan, namun sudah parah karena sudah membengkak. Kalau kena orang dewasa, laki-laki bisa terkena impoten, jika perempuan kepankreas dan kista. Merasa telah ditipu oleh pihak Rumah Sakit Omni, tanggal 15 bulan Agustus, Prita mengirimkan email yang berupa keluhan atas pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit ke email customer care banksinarmas.com dan ke beberapa kerabat dekatnya yang lain yang judulnya Penipuan RS Omni Internasional Alam Sutra. Dan tidak disangka-sangka, ternyata pada saat itu email pribadinya telah tersebar luas ke beberapa milisi dan forum online. Dan pada 30 Agustus, Prita juga mengirimkan isi email dengan surat pembaca detik.com. Pihak Omni Internasional mengajukan sebuah gugatan pidana ke Direktorat Reserse Kriminal khusus dengan tuduhan atas kasus pencemaran nama baik yang telah dilakukan oleh Prita terhadap pihak Rumah Sakit Omni. Hingga pada tanggal 11 Mei 2009,
Pengadilan Negeri Tangerang memenangkan gugatan perdata RS Omni. Prita terbukti melakukan perbuatan hukum yang merugikan RS Omni. Prita divonis membayar kerugian material sebesar 161 juta sebagai pengganti uang klarifikasi di koran nasional dan 100 juta untuk kerugian material. Prita ditahan di Lapas Wanita Tangerang pada tanggal 13 Mei 2009. Kala itu Prita mengajukan banding kepada pihak pengadilan. Dengan dibantu oleh Komisi 3 DPR RI meminta MA membatalkan tuntutan hukum atas Prita. 25 Juni tahun 2009 Prita dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Lalu 29 September 2010 Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Banten yang sebelumnya mengabulkan gugatan Prita Omni. Dan memerintah Prita membayar 204 juta atas perbuatan pencemaran nama baik. Berlangsung selama 2 tahun, akhirnya tanggal 17 bulan 9 2009 Mahkamah Agung membebaskan Prita dari semua dakwaan alias bebas murni. Putusan itu dibacakan dalam sidang peninjauan kembali (PK) oleh Majelis PK yang diketuai oleh Muda Pidana Khusus MA Joko Sarwoko, beranggotakan Hakim Anggota Hakim Agung Surya Jaya dan Suhadi. Majelis memerintahkan agar Prita dipulihkan nama baik, harkat dan kedudukannya. Lalu pembahasan kedua kita ada penyebaran pertama email pribadi Prita. Menurut kuasa hukum Prita, Slamet Yuwono, penyebar email pertama Prita adalah seorang dokter dengan alamat bensanti@gmail.com. Saat ditelusuri, pemilik email itu adalah seorang dokter, kata Slamet. Melalui saluran telepon, ironisnya, penyebar email pertama Tuak pernah disentuh, diperiksa, dan dihadirkan dalam persidangan. Menurut Slamet, sang dokter dengan sengaja menyebarkan isi surat elektronik Prita ke sebuah milisi. Berawal dari milisi, kata Slamet, informasi dengan cepat menyebar luas, sehingga sampai pihak Rumah Sakit Omni yang berujung pada gugatan perdata dan pidana yang dilakukan oleh PT Saran Media Tama. Pengolahan Rumah Sakit Omni dan 2 dokter rumah sakit tersebut, yakni Dr. Hengki Gozal dan Grace Hilza. Prita dituntut mencemarkan nama baik dokter dan rumah sakit, kata Slamet. Selain mengajukan penyebaran email dalam berkas PK ke Mahkamah Agung, tim kuasa hukum Prita juga mengajukan sejumlah akte bukti, yakni putusan perdata MA yang memenangkan Prita. Ada pertentangan putusan perdata dan pidana dari MA, ujar Slamet. Data forgery atau pemalsuan data. Dalam dunia cybercrime, data forgery merupakan kejahatan dengan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai skriptus dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan kepada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik, yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat disalahgunakan. Salah satu kasus data forgery yang ada di Indonesia yaitu 91 juta akun Tokopedia bocor dan dijual. Kasus ini terjadi pada Tokopedia, salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Tokopedia dilaporkan mengalami peretasan, bahkan jumlahnya diperkirakan 91 juta akun dan 7 juta akun merchant, tidak lagi 15 juta seperti diberitakan sebelumnya. Padahal, di tahun 2019, Tokopedia mengungkapkan bahwa ada sekitar 91 juta akun aktif di platformnya. Artinya, hampir semua akun di Tokopedia berhasil diambil datanya oleh peretas. Pelaku menjual data di dark web berupa user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone, dan password yang masih terhash atau tersandi. Semua dijual dengan harga US $5 atau sekitar 74 juta rupiah. Bahkan ada 14.999.896 akun Tokopedia yang datanya saat ini bisa di-download. Adapun kronologi lengkapnya, bobolnya akun Tokopedia tersebut bermula saat peretas Kuai Sodang
pertama kali mempublikasikan hasil peretasan di Red Forum pada Sabtu 2 bulan 5. Peretasan tersebut terjadi pada 20 Maret 2020. Kemudian akun @underthebridge sore harinya pukul 16.15 waktu Indonesia bagian Barat mencuitkan soal peretasan dan mengaku sebagai layanan pengawasan dan pencegahan kebocoran data asal Israel. Cuitan ini disampaikan sembari menyolek akun resmi Tokopedia. Dalam tangkapan layar yang dibagikan di media sosial tersebut, kalau peretas masih harus memecahkan algoritma untuk membuka hash dari password pada pengguna itu. Peretas pun meminta bantuan peretas lain untuk membuka kunci algoritma itu. Tangkapan layar berikutnya, akun pembocor informasi ini menyertakan sebagian akun pengguna yang bisa dibuka lewat situs tersebut. Tampak nama, email, dan nomor telepon pengguna muncul di situs. Seseorang membocorkan basis data Tokopedia, perusahaan teknologi besar asal Indonesia menjalankan e-commerce, tulis akun tersebut. Peretasan dilakukan pada Maret 2020 dan berpengaruh pada 15 juta pengguna. Meski peretas menyebut masih banyak lagi basis data yang diretas termasuk email, hash password, dan nama. Lanjutnya, cuitan tersebut langsung ramai ditanggapi pengguna Indonesia. Kemudian, pada Sabtu pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, Tokopedia mengakui ada upaya pencurian data pengguna. Hal ini disampaikan Nuraini Razak, VP of Corporate Communication Tokopedia terkait isu bocornya data balasan juta akun pengguna Tokopedia. Berkaitan dengan isu yang beredar, kami menemukan adanya upaya pencurian data terhadap pengguna Tokopedia. Namun, Tokopedia memastikan informasi penting serban pengguna seperti password tetap berhasil terlindungi. Tulisnya dalam keterangan resmi Sabtu, tanggal 24 malam. Saat ini kami hanya terus melakukan investigasi dan belum ada informasi lebih lanjut yang dapat kami sampaikan. Lanjutnya, keesokan harinya, Wesodang mengumumkan telah menjual seluruh 91 juta data pengguna Tokopedia di forum dark web bernama Empire Market. Minggu, 3-5. Di situ, Wesodang menggunakan nama akun Shiny Hunters. Data terbaru dari peretas tersebut mematahkan klaim data peretasan sebelumnya yang menyebut hanya ada 15 juta akun. Bak gayung tersambut, situs Hackread kemudian mengunggah peretasan 91 juta akun Tokopedia tersebut dan mengungkapkan bahwa akun-akun yang bocor itu dijual dengan harga 74 juta rupiah. Pada minggu siang, Tokopedia mengklaim telah memeriksa dan mengkonfirmasi bahwa data pembayaran pengguna yang berupa kartu kredit card, rekening, dan OVO aman. Tidak ada kebocoran data pembayaran. Seluruh transaksi dengan semua metode pembayaran termasuk informasi kartu kredit, kartu debit, dan OVO di Tokopedia tetap terjaga keamanannya, tegas Nuraini kepada wartawan hari Minggu. Pakar keamanan cyber Pratama Persada mengatakan data untuk password akun Tokopedia masih dienkripsi, namun tinggal menunggu waktu sampai ada pihak yang bisa membuka. Itulah kenapa pelaku mau melakukan share gratis beberapa juta akun untuk membuat semacam sandiwara siapa yang berhasil membuka kode acak pada password tersebut. Menurut Pratama, meski password masih dalam bentuk acak, namun data lain sudah plain alias terbuka. Artinya, semua peretas bisa memanfaatkan data tersebut untuk melakukan penipuan, pengambil-ngambilan akun di internet. Misalnya mengirimkan link phishing maupun upaya social engineering lainnya. Karena itu, seharusnya Tokopedia melakukan update dan informasi kepada seluruh penggunanya segera. Pratama menggarisbawahi yang bisa dilakukan pengguna Tokopedia adalah mengganti password dan mengaktifkan OTP atau one time password lewat SMS. Lalu mengganti semua password dari akun media sosial dan platform marketplace selain Tokopedia. Akibat peretasan Tokopedia ini bisa menjalar ke akun media sosial dan platform lainnya bila menggunakan email dan password yang sama. Terutama bagi admin akun medsos, pemerintah dan lembaga harus cepat melakukan pengamanan akun sebagai langkah antisipasinya, jelasnya. Pihak Tokopedia harus bertanggung jawab atas kejadian ini karena data pengguna diambil dan diperjualbelikan bila Tokopedia wajib secara berulang-ulang dengan menggunakan secara sarana media yang ada mensosialisasikan apa saja yang harus dilakukan oleh para penggunanya seperti ganti password, akun, dan mengaktifkan OTP sebagai semua penggunanya menyadari kebocoran ini dan mau mengganti passwordnya, terang Pratama.
Kejadian ini bukan pertama kali di tanah air. Sebelumnya, Bukalapak juga mengalami hal serupa. Seharusnya ini menjadi peringatan keras kepada setiap penyedia layanan di internet yang memakai banyak data masyarakat dalam kegiatannya. Penetration test harus sesering mungkin dilakukan untuk mengetahui di mana saja letak celah keamanan. Situs marketplace akan selalu menjadi sasaran para peretas karena banyak menghimpun data masyarakat, terutama kartu kredit, kartu debit, dan dompet digital. Kesimpulan dari dua kasus di atas, cybercrime. Kesimpulan dari dua kasus cybercrime di atas, yaitu berbicara dalam menggunakan internet atau bersosial media, data yang ada di dalam internet merupakan bersifat privasi. Mencegah dan menjaga data yang ada merupakan langkah kecil untuk menjamin keamanan data kita yang ada di internet. Ya, untuk kasus dua jenis cybercrime yang ada dan contoh kasusnya sudah bisa dijelaskan tadi oleh rekan saya Ahmad Hidayat dan saya sendiri. Setelah ini saya akan membahas tentang startup, yaitu startup tentang Bobobox. Startup lokal yang menjadi hype dan booming di masyarakat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tentang tadi tentang analisis cybercrime. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis startup. Startup yang akan saya bahas di sini yaitu Bobobox. Startup lokal asal Bandung yang memiliki hype luar biasa untuk kalangan anak muda yang hobi staycation. Pasti nggak asing dengan nama Bobobox. Salah satu hotel kapsul yang Instagramable. Bersama saya di sini Fikri Pramadana dan rekan saya Ahmad Hidayat dari kelompok 4 akan membahas tentang startup Bobobox. Tentang Bobobox, di sini ada 4 poin yang akan dipaparkan di presentasi ini. Nah, yang pertama, info tentang Bobobox, history atau sejarah tentang Bobobox, konsep yang ada di Bobobox, dan fasilitas yang ada di Bobobox. Info Bobobox itu apa sih? Buat kalian yang baru pertama dengar atau tentang baru, emang ada ya gini ya. Bobobox ialah pengelola jaringan hotel kapsul warabala di Indonesia. Hotel kapsul satu ini mengusung konsep minimalis dengan teknologi konektivitas antar ruangannya. Bobobox memanfaatkan aplikasi seluler yang terhubung ke internet untuk berbagai macam hal, seperti membuka atau menutup pintu kamar serta mengatur cahaya lampu. Bobobox resmi meluncurkan penginapan hotel kapsul pertama kali di Bandung pada Juli 2018. Didirikan oleh 6 orang yang bertemu di kota Bandung, membuat mereka membuka hotel yang ramah di kantong para traveler untuk staycation, serta memberikan pengalaman mengesankan selama menginap. History, sejarah tentang Bobobox. Bobobox didirikan oleh Indra Gunawan dan Antonisius Bong, dibantu oleh founding team yang beranggotakan Frans Rizky, Hafiz Syarial, Ahmad Kois, Agung Mahesa, dan Brian Andrianto. Para pemuda ini yang bertemu di Bandung. Latar belakang pengalaman mereka selama hidup di Bandung, sehingga terciptalah hotel kapsul bernama Bobobox. Mereka berprinsip, jika perjalanan tidak hanya sekedar pergi ataupun mengunjungi tempat-tempat yang menarik, namun juga harus memberikan kesan tersendiri bagi para pengunjungnya. Pengalaman Ahmad Kois dan Agung Mahesa yang pernah mencoba menginap di hotel kapsul juga merasa yang diinapi terlalu sempit dan pengunjung harus merangkak saat masuk ke dalam kapsul yang berkapasitas 1 orang saja. Setelah 2 tahun menjalani riset, Bobobox direalisasikan sebagai bisnis hotel kapsul yang berbasis teknologi dan inovasi. Pada April 2018, Bobobox mendapatkan pendanaan modal benih dari modal Ventura dari Indonesia Alpha GWC dan Genesia Ventures. Dalam pembangunannya, Bobobox pertama itu di Bandung, yaitu Bobobox Pods Pascal. Bobobox Pods Pascal diluncurkan pada 27 Juli 2018 dengan total 62 pods atau kamar. Pada bulan Mei 2020, Bobobox mengumumkan pendanaan seri A senilai 11
11,5 US dolar yang dipimpin oleh Horizons Venture dan Alpha GVC Ventures. Konsep apa sih yang diterapkan oleh Bobobox? Bobobox mengusung konsep share and living, di mana tersedia ruangan khusus dengan fasilitas Wi-Fi yang kuat sehingga Anda tetap dapat mengerjakan segala aktivitas ataupun pekerjaan. Bobobox juga memperlakukan quiet hours di jam 2 Bobobox juga memperlakukan quiet hours di jam 9 sampai jam 7 pagi untuk memastikan semua tamu dapat beristirahat dengan tenang. Di sini, tamu tidak diperkenankan untuk membawa makanan ke dalam pot. Agar pot tetap dalam keadaan bersih, menginap di Bobobox tentu memiliki banyak keuntungan. Anda bisa mendapatkan penginapan dengan harga yang murah, teman baru, fasilitas yang lengkap, dan di Bobobox terdapat banyak spot yang sangat instagramable. Cocok nih buat kalian anak muda yang suka posting feed di Instagram. Fasilitas yang ada di Bobobox itu apa aja? Hotel Kapsul 1 ini menawarkan segala fasilitas yang mendukung segala aktivitas, seperti ruangan kamar yang cukup luas, AC, dan juga Wi-Fi. Di samping itu, meski menerapkan konsep share and living untuk ruang kamar mandi, namun kebersihan yang tak perlu diragukan lagi. Di kamar mandi dilengkapi dengan shower yang dapat diatur suhunya, sabun, sampo, serta hair dryer. Selain itu, meski dilarang membawa makanan ke dalam kamar, tersedia tempat untuk makan yang bersih serta instagramable. Price, berapa sih harganya? Katanya sih murah. Berapa sih harganya? Di sini dengan segala fasilitas lengkap yang ditawarkan oleh Bobobox, Anda cukup merogoh kantong kurang dari 200.000 saja untuk dapat menginap di hotel kapsul tersebut. Bagaimana? Ada yang tertarik buat staycation atau menginap di Bobobox? Pasti bakal seru banget sih. Oke, terima kasih buat perhatiannya. Sekian presentasi dari saya untuk masalah startup ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.